Dia ini menginjak-injak Al-Quran, guys. Asli gue yakin buat kalian yang nggak tahu pasti bakal marah banget ini. Ini lebih parah daripada yang tadi, guys. Assalamualaikum sabahul khair asdiqai min Indonesia min. Welcome back to my YouTube channel. I'm Hamzali Brady Nezar. Ya guys, kembali lagi ke konten premium Ali Hamzah. Di mana lagi kalau bukan di YouTube channel Ali Hamzah, karena cuma di sini Ali Hamzah kontennya niat banget. Nah, maka dari itu aku mau bilang makasih banyak buat kalian yang udah subscribe YouTube channel ini. Jangan lupa kalian turn on notification. Dan juga buat kalian yang baru, jangan lupa kalian subscribe channel ini supaya aku semakin semangat lagi kontennya. By the way, gue mau menegaskan kalau misalnya channel ini adalah channel satu-satunya milik Ali Hamzah. Karena selain channel ini, itu bukan channel gue. Jadi tolong kalian report kalau kalian temu di beranda kalian. Karena apa? Jadi buat kalian yang nggak tahu, channel ini udah pernah di take down sama TikTok sama YouTube. Jadi channel ini pernah di take down sama YouTube dengan alasan impersonation. Jadi aku meniru seseorang, aka aku meniru diri aku sendiri, kan nggak make sense, nggak masuk akal kan. Tapi faktanya begitu, ada reposter. Jadi orang merepost konten-konten yang aku buat di YouTube ataupun di TikTok di channel dia, dan banyak orang juga yang nggak tahu kalau misalnya itu bukan channel gua, dan subscribers itu bisa mencapai 70k subscribers. Wah banget, dan viewsnya gila-gila banget, padahal itu bukan akun gua. Nah, jadi karena hal itu gue juga pernah bikin video, mungkin beberapa dari kalian udah tahu, gue pernah bikin video di TikTok kalau misalnya itu bukan channel gua menyuruh kalian untuk mereport akun itu. Tapi sayangnya mungkin beberapa kalian nggak ngeh ya, mungkin masih bocil atau gimana, nggak paham. Jadi beberapa kalian malah report akun aku yang ini, dan beberapa dari kalian juga komen kalau misalnya ini adalah akun peniru. Bukan, ini akun yang real. Jadi kalian salah paham. Nah, karena hal itu juga lah, mungkin karena report-report dari kalian yang salah paham, membuat channel ini di take down sama YouTube dengan alasan impersonation. Itu kocak banget. Tapi karena doa kalian dan juga support dari kalian, dan juga berkat bantuan dari teman gua Caca, jadi kami udah menghubungi pihak YouTube kalau misalnya ada terjadi kesalahpahaman atau error di sini. Nah, karena bantuan si Caca ini juga udah diterusin ke tim YouTube, dan mereka sudah meninjau kalau memang benar kalau ini adalah akun real gua, dan gua nggak impersonation siapapun, karena memang inilah konten gua, malah konten gua yang dicomot. Jadi akhirnya channel gue balik lagi. Jujur pada saat channel gue tiba-tiba hilang, lenyap gitu, gue kayak shock, panik, dan juga kayak gue kayak hopeless banget. Karena di YouTube ini salah satu tempat gue untuk memulai, walaupun hingga sampai sekarang gue masih belum menerima cuan dari YouTube. Tapi satu hal yang harus kalian ketahui, untuk ngebangun channel itu nggak gampang guys. Apalagi bikin video kayak gini. Untuk bikin video kayak gini aja kadang aku memakan waktu 3 hari. Jadi hari pertama itu untuk recording, hari kedua untuk editing, hari ketiga disitulah, aduh kok tiba-tiba iklan lagi. Nah, di hari ketiga itu biasanya aku finishing, melihat detail-detailnya baru diposting. Seperti itu, jadi ribet, nggak sesimpel itu ya. Maka dari itu gue bilang cuma di YouTube gue kontennya effort banget, karena di sini kayak banyak preparation juga, belum lagi gue harus bikin kayak teks gitu kan, rentetan deskripsi yang mau gue bikin itu gimana, yang mau gue jelaskan ke kalian gimana. Maka dari itu gue sangat-sangat appreciate banget buat kalian yang sudah subscribe YouTube channel ini, turn on notification, buat kalian yang setia untuk komen yang pertama seperti itu bener-bener yang bikin aku kayak semangat. Gue ngerasa kayak konten gue ditunggu, maka dari itu gue kayak punya tanggung jawab untuk kalian yang udah setia subscribe YouTube channel ini. Juga aku mau bilang makasih banyak buat kalian yang udah follow aku di berbagai sosmed seperti Instagram dan juga TikTok. Dah, kali ini gue bakal membahas salah satu request dari kalian. Jadi banyak banget dari kalian yang request untuk bahas ini. Jadi banyak banget aku dapat DM dari kalian, Kak, bahas ini. Kalau misalnya ada akun di TikTok mereka melecehkan Al-Quran. Nah, ini dajjalable banget. Jadi kali ini kita bakal bahas ini. Jadi seminggu belakangan ini kayak banyak banget hal-hal di luar batas ya yang dilakukan manusia dajjal. Karena ini udah bener-bener melecehkan agama kita. Nah, di video kali ini gue bakal membahas itu. Kembali lagi konten yang dajjalable. Gue bakal membahas konten yang berkaitan dengan kompilasi apa-apa aja yang terjadi belakangan ini berkaitan dengan penistaan agama, menghina agama kita ataupun agama orang lain, yang pastinya ketika agama kita diginiin kita nggak bisa diam aja guys. Nah, FYI, jadi tujuan dari video ini adalah memberitahu kalian informasi yang lebih tentang penistaan agama yang terjadi belakangan ini, bukan bermaksud untuk
mengucilkan kelompok tertentu atau mengajak kalian untuk menindas orang lain. Karena di YouTube gue juga harus menaati community guideline mereka, dan gue nggak bisa nge-push kalian, memaksa kalian untuk melakukan something, tapi kalianlah yang sadar sendiri apa yang harus kalian lakukan. Nah, pertanyaannya apa yang bisa kita lakukan sekarang? Tujuannya adalah untuk meningkatkan awareness, membuat orang lebih tahu kok misalnya terjadi ini itu di dunia ini. Jadi contohnya itu seperti Holy Wings gitu. Ketika kita meningkatkan awareness di sosial media, oh ternyata Holy Wings ini memang dajjalable banget ya manajemennya gitu. Ini manajemen promosinya kok gila banget, ini kok kayak nggak pakai otak gitu. Nah, karena hal itu juga orang jadi tertrigger dan mereka melakukan aksi, datang langsung ke Holy Wings di daerah mereka, dan mereka melakukan aksi. Itu tujuan dari meningkatkan awareness di sosial media. Nah, sekarang kalian boleh banget share video ini ke siapa aja, tingkatkan awareness. Kalau misalnya ada akun ini yang melakukan ini, kalian bisa melakukan action seperti report. Jadi kita jangan diam aja, jangan kayak, gue nggak ngerti ya, ada beberapa agama kayak walaupun agamanya dihina, mereka kayak diam aja gitu. Tapi itu berbeda sama kita yang Islam gitu, karena kita diwajibkan untuk membela agama kita. Ingat satu ayat ya guys, jadi Allah berfirman di Quran surah Muhammad ayat 7, wahai orang-orang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Ia akan menolongmu. Nah, kita mau ditolong sama Allah, mungkin kita terbebaskan dari siksa api neraka setelah kita membela agama kita. Jadi ini salah satu dari ribuan alasan kenapa kita harus membela agama kita. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ini supaya aku semakin semangat lagi kontennya. Dan jangan lupa juga kalian untuk turn on notification supaya kalian mendapat pemberitahuan update terbaru video Ali Hamzah. Ya, seperti yang kita ketahui sendiri guys, akhir-akhir ini banyak sekali isu-isu penistaan agama. Gak hanya agama kita, agama Islam, tetapi agama orang lain juga. Dan gak hanya di dalam negeri, tetapi terjadi juga di luar negeri. Salah satu penistaan agama yang menggemparkan dunia akhir-akhir ini adalah kasus yang dilakukan oleh Nupur Sharma. Dia adalah seorang politikus dari India yang menghina Nabi Muhammad pada saat live di stasiun TV. Jadi guys, ternyata kronologi dari kejadian ini adalah awalnya mereka berdebat antara umat Hindu dan juga umat Islam. Mereka memperebutkan suatu wilayah yang mereka anggap itu adalah wilayah masjid dan juga wilayah kuil. Nah, di kawasan yang menjadi persengketaan itu sendiri terdapat seperti air mancur. Air mancur yang berada di kawasan masjid ini dianggap seperti air mancur bagi orang Islam, tetapi dianggap seperti patung Dewa Shiva bagi orang Hindu. Pihak masjid bersikeras kalau itu adalah air mancur, bukan patung Dewa Shiva. Nah, ini adalah awal yang menjadi perdebatan di live itu. Nah, kemudian pada saat berdebat, Nupur Sharma ini nggak bisa mengontrol emosi sehingga dia mengolok-olok agama Islam. Dia mengolok-olok agama Islam, khususnya Rasulullah dan juga istrinya. Nah, dengan emosinya dia mengatakan Nabi Muhammad menikahi seorang gadis berusia 6 tahun dan kemudian berhubungan dengannya pada usia 9 tahun dengan nada yang mengolok-olok. Dia juga mengolok-olok Al-Quran dengan menyamakannya dengan bumi itu datar menurut dia. Di saat lawan debatnya masih bisa mengontrol emosi dan tidak terpancing dengan kata-kata, malah si Nupur Sharma ini mengatakan hal yang tidak sepantasnya dia katakan. Nah, karena perkataannya itu dan juga ditayangkan secara live di stasiun TV, pernyataannya pun viral. Pernyataannya itu memancing amarah bagi seluruh umat muslim yang ada di seluruh dunia. Jadi guys, sebenarnya orang muslim di India itu udah capek banget ya sama diskriminasi yang dilakukan orang India ini. Karena dalam sebuah laporan tahunan mengenai kebebasan beragama internasional yang dihimpun oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken mengatakan beberapa kasus serangan ditemukan di tempat ibadah umat minoritas. Lanjut dia mengatakan di India, negara demokrasi terbesar di dunia dan rumah bagi keragaman agama yang besar, kami telah melihat meningkatnya serangan terhadap orang-orang di tempat-tempat ibadah. Dan salah satu yang menjadi target mereka adalah umat Islam. Jadi umat Islam India sendiri seringkali mengalami diskriminasi di sana guys. Sebelum kejadian ini terjadi, mereka juga membuat undang-undang yang kontroversi, di mana mereka melarang pelajar muslimah untuk menggunakan hijab ke sekolah. Gak hanya itu aja guys, ada banyak kasus lainnya seperti ketika umat Islam ketahuan menjual daging sapi, maka mereka dipaksa untuk makan daging babi. Ini astagfirullah, nauzubillah min zalik. Tapi yang menjadi ironinya, mereka kerap kali mengekspor daging sapi mereka. Mereka melarang umat Islam di sana untuk memakan daging sapi, tapi malah mereka mengorbankan hewan yang mereka anggap suci itu untuk diekspor ke luar negeri. By the way, kasus Nupur Sharma ini terus berlangsung di India. Banyak umat Islam yang masih belum terima dengan penghinaan yang dia lakukan. Nah, pada saat itu umat Islam India melakukan demonstrasi besar-besaran kepada pemerintah India untuk menuntut Nupur Sharma. Jadi tujuan dari demo mereka sendiri adalah untuk menjerumuskan Nupur Sharma ke dalam sel. Tapi alih-alih mendengar suara mereka, pemerintah India sepertinya nggak peduli guys.
Bukannya memberi tanggapan, mereka malah, jadi polisi India ini malah membunuh 2 orang muslim pada saat kejadian itu. Nauzubillah min dzalik. Jadi hal ini kontras banget ya guys, ketika negara-negara Islam berusaha membantu India dengan cara memberikan lapangan pekerjaan untuk orang-orang India ke negara mereka. Atau mereka lupa pada saat Arab Saudi mengirim puluhan ton oksigen ke negara mereka di saat negara mereka kekurangan oksigen akibat COVID-19. Jadi India ini memang ironi banget, miris banget ya guys. Dan tahu gak kalian, ada update terbaru dampak dari penistaan yang dilakukan oleh Nupur Sharma. Jadi baru-baru ini terjadi lagi penistaan agama di India, di mana ada 2 penjahit Hindu di India yang mengolok-olok dan juga menghina Nabi Muhammad. Nah, karena hal itu muslim di sana pun memanggil penjahit itu. Jadi kalian paham sendiri ya, dipenggil ya. Dan sekarang orang yang memanggil penista itu lagi diproses oleh polisi. Kemudian kita lanjut, penistaan agama yang ada di dalam negeri. Ya, apalagi kalau bukan si Holy Wings, si Never Stop Flying, yang dengan tolol ya mempromosikan minuman alkohol mereka dengan embel-embel Nabi Muhammad dan juga Maria. Aku rasa di sini kalian udah pada tahu, karena memang ini promosi yang paling tolol, paling gak ada otak yang pernah gua dengar, yang pernah gua tahu. Jujur gua heran, apakah manajemen promosi mereka segoblok ini, setolol ini, atau memang yang bikin promosi ini anak-anak setan, who knows. Jadi FYI nih guys, sebelum Rasulullah lahir nggak ada satupun orang di dunia ini yang namanya Muhammad. Nah, setelah Rasulullah lahir barulah di situ ada yang namanya Muhammad. Dan banyak orang tua muslim di dunia ini yang menamakan anak mereka Muhammad atau disingkat dengan M, dengan tujuan agar selain sebagai identitas, orang-orang tua muslim ini pingin punya anak yang punya akhlak seperti Rasulullah. Walaupun gak bisa 100%, 1 atau 2% aja udah bagus banget. Jadi sebegitu pentingnya, sebegitu besar harapan orang-orang tua muslim menamakan anak mereka dengan nama Nabi Muhammad. Nah, kalau ada promosi seperti ini, udah jelas tujuan mereka ini kemana. Gak lain gak bukan, ya pasti untuk melecehkan nama Nabi Muhammad. Nah, karena awareness yang terus digempar-gemparkan di sosial media tentang Holy Wings ini, akhirnya beberapa cabang Holy Wings pun ditutup. Ada yang ditutup dengan alasan surat tidak lengkap, ada juga yang ditutup karena kebodohan mereka sendiri. Nah, yang kayak gini wajib dikasih pelajaran biar nggak ada lagi yang kayak gini di tanah air kita. Tapi jujur gue nggak ngerti ya, sama pola pikir manajemen promosi pihak Holy Wings, kayak setolol itukah kalian gitu. Mungkin mereka menganggap ini adalah bentuk dari bercandaan ya, kayak bercanda palota kau. Mohon maaf guys, jadi rada agak emosi ya. Jadi sebenarnya kasus-kasus seperti ini, isu-isu seperti ini, ketika orang mengolok-olok agama kita itu sebenarnya udah dijelaskan di Al-Quran juga guys. Jadi sebenarnya hal-hal seperti ini udah dijelaskan di Quran surah At-Taubah ayat 65. Isinya kayak gini guys, kita memang gak perlu kayak shock banget karena memang udah ada, semuanya udah ada di Al-Quran. Isinya kayak gini, dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya, kamu berolok-olok? Ini kan mereka kayak berusaha bercanda dengan siapapun yang namanya Muhammad. Mereka dapat minuman gratis dari Holy Wings. Ini kan udah bener-bener mengolok-olok dan juga menistakan. Dan pastinya yang seperti ini harus ada konsekuensinya, atau agama kita bakal terus diinjak-injak guys. Nah, kemudian pada saat yang bersamaan lagi heboh-hebohnya, Netflix berulah juga guys. Jadi bener-bener kayak di bulan Juni itu kita bener-bener kayak dikasih cobaan banget. Karena kayak penistaan agama dan juga pelecehan terhadap agama Islam itu rame banget. Jadi ada film nih di Netflix nih, namanya The Umbrella Academy 3. Di dalam salah satu scene-nya terdapat lafaz Allah di lantai. Ini nggak bisa nih. Kenapa mereka sebodoh itu juga gitu? Karena mereka nggak tahu gitu. Mereka semalas itukah melakukan research, dan hal ini juga berkaitan dengan agama gitu. Masa mereka nggak paham gitu? Sementara nama Muhammad Ali yang ada di Wall of Fame aja itu nggak ditaruh di lantai, dan satu-satunya nama yang nggak ditaruh di lantai di Wall of Fame. Sementara ini lafaz Allah yang mereka taruh di lantai. Bijak-bijak berlebih orang ini memang kulihat. Nah, karena hal itu juga nih guys, orang-orang tuh pada heboh untuk memboikot The Umbrella Academy 3 ini. Tapi memang Netflix belakang ini lagi ancur-ancurnya guys. Jadi mereka lagi merosot-merosotnya, kehilangan penonton karena mungkin ada saingannya yang lebih baik ya. Nah, sekarang rasain sendiri loh akibat hal yang lu lakukan. Gua yakin sih beberapa muslim juga enggan menggunakan Netflix lagi. Karena memang boykot Netflix ataupun boykot The Umbrella Academy ini rame-rame digaungkan sama netizen muslim di Indonesia maupun di dunia. Nah, kemudian ada lagi nih guys, lebih parah daripada yang tadi tapi belum ke blow up. Jadi ayo sama-sama kita blow up.
Asli gue yakin buat kalian yang nggak tahu pasti bakal marah banget ini. Ini lebih parah daripada yang tadi guys. Kalau tadi lafaz Allah ditulis di atas lantai, nah sekarang lafaz Allah ini digunakan sebagai motif bikini. Astaghfirullahalazim. Nauzubillah min zalik. Apalagi ini? Kita kayak bener-bener diuji nih guys, bagaimana reaksi kita ketika agama kita dihina. Dan hal ini terjadi secara berturut-turut, secara beruntut-runtut. Jadi ada suatu e-commerce di Singapura namanya Playmate yang menjual suatu bikini yang motifnya menggunakan lafaz Allah. Astaghfirullahalazim. Kalian lihat sendiri ini, astagfirullah, ini parah banget nih guys. Jadi kasus ini di blow up oleh seorang TikToker yang bernama Toastube di TikTok. Tapi sayangnya karena mungkin dia tinggal di luar negeri dan dia adalah seorang minoritas, jadi hal ini tuh nggak ke blow up guys. Maka dari itu ayo kita blow up lagi nih. Dan gue juga udah coba cari tahu nih ya, katanya mereka sudah melakukan klarifikasi. Mereka memohon maaf dan itu adalah ya seperti biasa lah, kayak udah enak banget sama hal seperti itu. Jujur gue kayak udah capek banget sama perusahaan kayak gini, sama orang-orang kayak gini, kayak akhirnya udah kedebak gitu, udah ketebak. Mereka bakalan klarifikasi, mereka bakal minta maaf, ya gitu-gitu aja gitu. Dan karena ini brand luar dan dari Singapura, jadi akhirnya ya gitu-gitu aja gitu. Karena Islam juga minoritas di sana. Tapi gue juga udah coba cari tahu gitu ya, ini nama e-commerce-nya mana gitu, tapi gue nggak bisa nemuin. Jadi buat kalian mungkin udah tahu ataupun kalian bisa coba bantu ya, kalian boleh banget drop di kolom komentar, nanti gue bakal tanggepin insyaallah. Yang kayak gini nggak bisa didiamin nih. Dan tau gak kalian, klarifikasi, minta maaf, hal-hal seperti ini juga udah disebutkan di Al-Quran guys. Jadi dilanjutan Quran surah Al-Taubah yang tadi, yang ini ayat ke-66. Jadi bunyinya kayak gini, tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman. Jika kami memaafkan segolongan kamu, lantaran mereka bertaubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain, disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Walaupun kita tahu ya mereka-mereka ini yang suka menistakan agama-agama, termasuk agama kita ini, akhirnya diazab, tapi kita gak bisa diam aja guys. Karena Allah juga berfirman di Quran surah Muhammad ayat 7. Wahai orang-orang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Jadi ini adalah salah satu alasan kenapa kita membela agama kita diwajibkan untuk membela agama kita. Karena kita ini ditolong sama Allah. At least salah satu harapan terbesar kita setelah membela agama Allah adalah ketika kita bisa ditolong sama Allah, terhindar dari neraka. Amin ya rabbal alamin. Semoga buat siapapun yang membela agama Allah terbebaskan dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Nah kemudian kita nggak berhenti di sini aja guys. Ada satu lagi nih. Coba kalian hitung udah berapa banyak penistaan yang dilakukan orang kafir. By the way, yang dimaksud orang kafir di sini adalah orang kafir yang memang nggak beragama. Orang-orang kafir yang memang harus dimusuhi sesuai dengan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Nah jadi penistaan agama yang dilakukan berikutnya adalah kali ini dilakukan di TikTok. Di dalam suatu live, gue juga mau bilang makasih banyak buat kalian yang udah ngirim ini untuk request ini dibahas di YouTube ataupun di sosmed aku. Jadi gue mau bilang makasih banyak buat Caca Aca 403 karena DM dia aku jadi tahu tentang hal ini dan tolong kita blow up lagi. Jadi ada satu akun TikTok yang namanya Monir Attorney. Dia ini menginjak-injak Al-Quran guys. Astagfirullah, gue yakin kalian pasti nahan emosi selama nonton video ini. Kalian boleh banget share video ini ke sosmed kalian dengan cara memotong-motong part tertentu supaya orang lebih tahu. Ini TikTok nih kayak aneh banget ya. Gue kayak nggak ngerti banget. Kayak ketika orang yang joget seksi-seksi, orang yang joget vulgar ataupun pelanggaran-pelanggaran lainnya, mereka nggak meng-take down gitu. Tapi ketika Al-Quran dihina seperti ini, diinjak-injak seperti ini, akunnya tetap ada gitu. Ini gimana ini? Kadang gue sendiri aja nih ya, ketika gue speak up tentang agama kita, videonya malah di-take down cuy. Dan ketika gue bahas video ini, ketika gue menggunakan video ini, bisa-bisa nanti gue yang mendapat violation dengan alasan yang gak jelas, bullying, harassment, atau apapun itu gitu. Nih ya, kalau misalnya aku posting video yang kalian share ini ke TikTok gue, nanti gue gak tahu malah akun gue yang kena violation. Makanya gue sering banget untuk blow up kasus kayak gini. Gue lebih demen ngarahkan kalian ke YouTube ataupun ke Instagram. Gue juga kadang heran gitu sama orang-orang yang menganggap ketika kita membela agama kita adalah sesuatu hal yang ganjal gitu, atau sesuatu hal yang asing. Jujur gue gak tahu cara mereka membela agama mereka, tapi kayak ketika umat Islam membela agama mereka, kita malah dicap fanatik. Kita malah dicap seperti ekstremis. Gue juga heran apakah agama mereka nggak mewajibkan mereka untuk membela agamanya. Karena hal ini gue jadi teringat sama sabda Rasulullah. Sabda Rasulullah tentang hari akhir. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda,
Islam mulai berkembang dalam keadaan asing, dan ia akan kembali lagi asing. Maka beruntunglah orang-orang yang asing tersebut. Hadis riwayat Muslim. Nah gimana nih, gue sambil bikin voice over itu aja kayak udah gerem banget. Gue kayak udah emosi, cuman gue tahan-tahan. Gue gak mau nantinya video ini jadi bertujuan untuk membuat suatu kegaduhan ataupun memaksa kalian untuk melakukan something yang sebenarnya against YouTube community guideline. Tapi jujur di lubuk hati gue yang paling dalam, gue tuh kayak udah kayak meronta-ronta, pingin gue melakukan something gitu, gue pingin melakukan action. Ya gimana lah, tapi action yang mereka lakukan di luar negeri. Jadi kalau misalnya nggak ada sosmed ini juga, kalian mungkin nggak bakal tahu. Makanya ini fungsi lain dari sosial media ini. Kita bisa blow up something, kita bisa speak up. Jadi lewat sosial media ini jari kita dikasih kesempatan untuk menuntun kita bisa masuk surga. Dengan cara share kebaikan, dengan cara posting kebaikan, insya Allah kita bakal juga mendapat pahala. Dan seperti yang kita ketahui juga, beberapa orang mungkin kayak males untuk speak up tentang agama mereka sendiri. Beberapa orang memilih untuk diam, bahkan influencer yang bisa dibilang punya banyak audience memilih untuk diam daripada menyuarakan suara mereka untuk agama mereka. Nah, gue di sini ngerasa kayak gue punya kalian, gue punya banyak followers yang support gue punya banyak followers yang menunggu konten gue, dan gue berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk kalian juga. Dan gue juga berusaha untuk memanfaatkan semua sosial media yang gue punya untuk melakukan something, untuk melakukan at least speak up tentang agama gue. Nah untuk kelanjutannya kita bisa stop, kita nggak mendukung produk mereka lagi, orang-orang yang sudah menghina agama kita. Karena kalau kita mengkonsumsi produksi dari mereka, itu sama aja kita kayak membantu mereka. Jadi gue di sini kalian paham ya, gue nggak nyuruh kalian untuk melakukan something yang ekstrim banget. Gue juga di sini nggak memaksa kalian untuk melakukan cut off ataupun boycott kepada perusahaan-perusahaan yang telah melakukan ini. Tapi yang jelas kalian memilih sendiri, kita tahu sendiri apa yang kita lakukan. Inti dari video ini adalah mengajak kita supaya lebih istiqomah dan pastinya membuat mereka jerah, menjadi pelajaran untuk perusahaan-perusahaan ataupun orang-orang lainnya. Jadi itu aja pembahasan kita kali ini. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Support terus channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share. Dan sampai jumpa di next video. Ciao, adios, masalah, bye-bye.